Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afgan Muhammad Bahri, NRP 15/2019/13. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu dengan berjudul Perancangan Jaringan Komputer pada MOL. Pertama-tama saya akan memperlihatkan studi kasusnya pada perancangan jaringan ini. Yaitu di sini saya menggunakan provider Megavision, lalu router utamanya menggunakan Linux Red Hat, dan didistribusikan jaringannya menggunakan switch. Lalu fasilitas server database-nya ini kita menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Lalu untuk komputer adminnya kita menggunakan Nexus PC dengan spesifikasi berikut. Lalu ini untuk komputer yang berada di setiap ruangan atau toko menggunakan desktop PC dengan spesifikasi berikut. Nah, masuk ke data pada jaringan yang saya gunakan itu menggunakan aplikasi AutoCAD, itu seperti berikut, di mana di bagian bawah kanan itu ada ruang servernya, itu terhubung ke setiap komputer-komputer yang ada di setiap ruangan. Itu ada ruangan A, B, C, D, E, F, G, H, lalu ada set tambahan ini bagian coffee shop dan lobbynya. Nah, ini pemetaan diagram satu garis ke dalam denah mallnya, yaitu ini untuk ruangan servernya, ini untuk ruangan 4 ruangan yang saya sudah saya capture, yaitu A, B, dan G, dan H. Lalu ini untuk ruangan di bagian coffee shop, ini ada 1 access point dan 2 device komputer, lalu dan ada 1 switch di sini untuk di ruang barbershop, DVD rental, shopnya. Lalu untuk area 1, area 2-nya, untuk area 3, area 4, area 5, dan area 6 ya. Lalu masuk untuk perhitungan panjang kabel WTP-nya. Ini untuk bagian pertamanya, ini terbagi menjadi 2 bagian, ini sampai 17 ya, dengan total 6.848,32 cm. Nah, kita hitung 25%-nya yaitu 1.712, di mana menjadi 8.563,32 cm. Dan saya bulatkan menjadi 8.563. Ini peralatan komputer yang diperlukan. Nah, masuk ke one line diagram dan juga subnetting. Nah, ini perancangan one line diagramnya. ISP-nya masuk ke modem ADSL, yang untuk router utamanya. Lalu masuk ke bagian main sub backbone-nya. Nah, ini untuk subrouter Ubuntu. Di sini ada ETH 0-nya yaitu 2.6, untuk ETH 1-nya ada 120.1, dan untuk ETH 2-nya yaitu 121.1. Nah, masuk ke dalam ETH 1, di sini akan ada keluarannya yaitu untuk ETH 0-nya itu 120.6, lalu untuk keluarnya dari router ini yaitu ETH 1-nya itu 122.1, yaitu untuk router access point mikrotiknya, gimana sih ada di HCP, lalu ada peralatan pengunjung sebagai kliennya. Lalu masuk ke ETH 2, sama seperti yang tadi, melainkan yang di bagian sini yaitu di sub backbone 3-nya itu ada tambahan ada 2 router mikrotik. Untuk selanjutnya itu delegasi IPS ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat setelah saya cek, yaitu dari IP ISP-nya yaitu untuk IP private dari keluaran jaringannya itu 0.119, untuk IP gateway-nya itu 0.25, lalu sisi ke dalam jaringannya yaitu 0.1. Nah, untuk main backbone-nya di sini saya membutuhkan 6 node host yang dimana akan membutuhkan 3 bit, di mana 3 bit ini
memerlukan submesh itu 255.255.255.248 yang akan diperoleh itu 29, yang mana akan membuat subnet ID-nya menjadi 20.0 itu /29. Lalu untuk subjek satunya ya di sini saya menggunakan 6 node. Lalu sama seperti yang tadi, dikarenakan 6 node maka subnet masknya yaitu 248.258.255.255.255.248 yang akan diperoleh submask bitnya yaitu 29. Lalu ini subbackbone 2 access point-nya yaitu membutuhkan 20 node. Nah, di sini berbeda, kita menggunakan 5 bit dan akan memperoleh subnet masknya yaitu 224, yaitu 255.255.255.224. Nah, di sini akan diperoleh mask bitnya yaitu 27, yang mana subnet ID-nya seperti yang kita tahu 122.0/27, 31/27, dan sebagai berikutnya. Ini untuk subbackbone 3-nya kita menggunakan 8 node host. Lalu ini subbackbone 4-nya access point-nya kita 20 node host seperti yang tadi. Ini subbackbone 5-nya 20 node host juga. Nah, masuk ke diagram satu garis pada iNetwork. Nah, berikut ada konfigurasi IP address perangkat ISP-nya. Lalu masuk ke dalam konfigurasi IP address modem ADSL. Nah, lalu lanjut lagi masuk ke dalam konfigurasi IP address main router 025 lalu sama 20.1 untuk TH1-nya. Lalu lagi ke konfigurasi IP address PC server. Ini yaitu 20.2. Ini untuk IP address DNS servernya 20.3. Lalu juga ada untuk web servernya yaitu 20.4. Lalu masuk lagi untuk IP address subrouter satunya. Di sini subrouter satunya yang tadi yang sudah saya jelaskan yaitu untuk ETH 0-nya itu 20.6, ETH 1-nya 120.1 dan ETH 2-nya 121.1. Nah, masuk untuk subrouter 2-nya itu yang mikrotiknya yaitu untuk ETH 0-nya 120.6 dan untuk ETH 1-nya 122.1. Nah, untuk subrouter 3-nya itu mikrotik yang kedua dan ini untuk mikrotik yang ketiga. Lalu ini untuk konfigurasi IP address, PC supermarket, dan post office. Ini masuk ke dalam subbackbone kedua, yaitu yang keluaran yang tadi, yang 120.1 tadi yang dari ETH1 tadi. Ini untuk di subbackbone 3. Nah, masuk ini konfigurasi IP address DHCP server plus AP1. Lalu masuk lagi konfigurasi IP address laptop satunya. Di sini sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa device laptop itu device sudah terhubung pada access point-nya. Nah, ini untuk DHCP yang tadinya sama seperti tadi. Ini untuk laptop 2. Lalu untuk DHCP server access point 3 sama seperti tadi juga. Lalu untuk laptop 3-nya kelihatan bahwa ini sudah terhubung pada access point. Jadi untuk routing table-nya untuk bagian ISP, modem ADSL, lalu main router pertama, terusnya ada router kedua, router ketiga, dan terakhir yaitu untuk router keempat. Nah, masuk ke dalam pengujian, di sini saya menguji dari router mikrotik, yaitu 122.1 masuk ke 120.1 yaitu subrouter, ETH1 yaitu lanjut lagi ke 120.1 yaitu main router. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi main router yang menggunakan Linux Red Hat 9.
Nah, di sini ini untuk konfigurasi ETH0-nya. Masuk lagi ini untuk konfigurasi ETH1-nya, 20.1. Ini untuk gateway main routernya, saya menggunakan 0.1. Ini untuk pengecekan alamatnya itu menggunakan ifconfig seperti sudah yang kita lihat, ETH0-nya dan ETH1-nya sesuai dengan konfigurasi yang saya sudah perlihatkan di slide sebelumnya. Untuk firewall main routernya, nah untuk di main router ini saya cantumkan, saya buat semua untuk setiap backbone-nya. Lalu untuk routing pada firewall-nya, yang seperti kita lihat untuk sebelah kiri ini ada untuk root-nya, lalu net start-nya, lalu untuk sebelah kanannya itu sudah iptable maintain not L. Dan kita sudah lihat untuk hasilnya juga untuk destination-nya. Jadi untuk pengujiannya yaitu saya ngeping dari ETH1 main router, lalu kemudian ADSL 1, lalu ke ISP. Dan untuk hasilnya sebelah kanan. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, untuk konfigurasi DNS dan web server untuk ETH0 dan ETH1-nya yaitu sebagai berikut. ETH0-nya saya menggunakan 0.18 dan juga untuk ETH1-nya 20.3 dengan sesuai IP yang ada di DNS ini. 20.3. Lalu untuk gateway-nya saya menggunakan 0.1. Lalu untuk ini pengecekan IP-nya seperti yang kita tahu menggunakan ifconfig dan sudah sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Lalu ini konfigurasi DNS zone-nya. Ini untuk kita membuat ininya, jadi kita membuat DNS-nya isi saya menggunakan domain 1.or.id. Nah, ini konfigurasi domain zone-nya. Nah, ini saya sudah masukkan seperti routernya untuk adminnya dan NS-nya juga sudah sesuai semua. Nah, ini untuk konfigurasi name servernya. Jadi name servernya saya cantumkan sebagai 192.168.22, 23, dan di bawahnya search-nya itu domain 1.or.id. Nah, untuk HTTPD-nya .conf-nya ini memperlihatkan bahwa ini adalah file HTML untuk si websitenya nanti. Ini untuk pengujian DNS servernya. Di sini saya NS lookup itu untuk domain satunya hasil dari domain 1.or.id. Nah, ini untuk pengujian website servernya yaitu ada dua, menggunakan alamat IP-nya dan juga dengan nama IP-nya, nama domainnya. Nah, untuk selanjutnya itu konfigurasi subrouter Ubuntu, konfigurasi jaringan pada subrouter yang menggunakan software Ubuntu. Nah, konfigurasi subrouter Ubuntu. Nah, seperti kita lihat dan kita ketahui yang sudah saya jelaskan pada bagian warna diagram tadi, yaitu ETH0-nya 20.6, untuk ETH1-nya 120.1, dan untuk ETH2-nya 121.1. Nah, untuk konfigurasi IP-nya, di sini sudah yang sebelah kiri untuk konfigurasi IP-nya dari ETH0 sampai ETH2, ini untuk IP config-nya. Untuk firewall-nya, di sini untuk firewall-nya kita masukkan 120 dan 121 saja. Jadi 120 ke dari SNAT to 192.168.20.6 dan ini juga di 20.6 sama. Nah, untuk ini untuk routing dan firewall-nya, untuk root-nya, dan untuk firewall-nya. Nah, untuk pengujiannya saya testing. Pertama saya testing ke 20.3 dulu DNS-nya, lalu ke 20.1 dan juga lalu ke 0.1 ini. Ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk pengujian web servernya. Selamat datang di web resmi mall. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi subrouter Mikrotik. Nah, ini untuk Mikrotik yang pertama ya, yaitu subrouter 3. Nah, ini untuk DNS-nya, untuk diagramnya.
Nah, ini untuk alamat IP dan IP DNS-nya. Ini IP root print, hasilnya IP root print-nya. Dan juga firewall-nya sudah kita masukkan ya untuk firewall-nya. Gateway-nya 120.1. Lalu ini IP full print. Nah, di sini untuk DHCP-nya, jadi agar bisa digunakan untuk si kliennya. Lanjut, lalu ini untuk pengecekan IP kliennya. Nah, bisa kita lihat saat saya mengecek pada command prompt di Windows, untuk Ether 8 yang terhubung pada subrouter 3 ini, yaitu memiliki IP address-nya itu 192.29. Ininya 224 sesuai yang kita tahu yaitu /27. Lalu untuk gateway-nya 122.1. Ini sudah sesuai. Dan untuk pengujiannya dari mikrotik ini saya testing ke ETH1-nya, lalu ke ETH1 subrouter dan juga ETH1 main router. Ini untuk hasilnya. Nah, ini hasil trace route-nya ke alamat IP. Nah, ini untuk pengujian web servernya di Windows. Selamat datang di web resmi. Nah, ini untuk konfigurasi subrouter mikrotik. Konfigurasi jaringan subrouter 4 pada mikrotik nih. Ini sama seperti yang sebelumnya, tapi ini di beda mikrotik atau access point. Ini untuk konfigurasinya, ini IP address string-nya, ini untuk routing dan firewall, untuk IP pool DHCP dan DHCP servernya. Ini pengecekan IP klien. Nah, yang ini berbeda ketika saya cek, itu ini 123.20 dan ini 224, lalu ini 1. Bahwa kalau sudah kayak gini berarti sudah sesuai dengan IP kliennya gitu. Nah, ini untuk pengujiannya sama seperti yang tadi, melainkan ini beda subtipe, yaitu saya tes dari router mikrotik ETH1 yang bagian bawah ini, lalu masuk ke sub backbone 3-nya, di mana di sini ETH1-nya yaitu 122.1. Lalu masuk ke main router ETH1-nya itu 20.1. Ini untuk hasilnya nih. 1.1, 121.1, lalu ini 20.1. Ini hasil trace route ke alamat IP-nya yang ke 20.1. Untuk pengujian web servernya, lanjut ke konfigurasi mikrotik terakhir. Ini konfigurasi subrouter mikrotiknya sama seperti berikutnya, hanya berbeda sub backbone-nya ini 1.5. Ini untuk IP address print-nya, lalu IP DNS-nya sama 23. Ini untuk routing dan firewall-nya. Untuk IP root-nya seperti yang di atas telah dicantumkan dan gateway 1. Untuk IP firewall-nya sudah ditambahkan. Ini untuk IP pool dan DHCP servernya. Untuk pengecekan IP klien, nah kita cek lagi di sini, bisa kita lihat 124.20. Untuk pengujian jaringannya seperti yang tadi, ini berarti saya ngecek dari 124.1 dulu di sini bagian bawah sini, lalu masuk lagi ke 121.1 subrouter 1, ETH2, lalu masuk lagi ke ETH1 yang main router itu 20.1. Dan hasilnya ini. Nah, lalu ini hasil trace route ke alamat IP-nya. Ini untuk pengujian web server. Nah, sudah. Hasil terakhir dari presentasi proyek besar dari mata kuliah jaringan komputer. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada banyak kesalahan dari ucapan atau cara saya menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.